Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Budita akan memberikan pembahasan tentang latihan soal rumus jumlah dan selisih dua sudut yang kemarin sudah kalian kerjakan dan sudah kalian kumpulkan di assignment. Silahkan sebelum kita memulai pembahasan latihan soal ini, kalian menyiapkan terlebih dahulu buku tugas yang kalian gunakan untuk mengerjakan latihan soal tersebut. Nah, jika sudah disiapkan, maka nanti tugas kalian adalah menyocokkan jawaban. Apakah jawaban kalian dan juga caranya sudah sesuai dengan yang Budita bahas pada hari ini atau belum? Jika sudah benar, maka harapannya video ini akan membuat kalian lebih memahami materi. Dan apabila belum benar, maka kalian harus membenarkan jawaban tersebut ya, di sampingnya boleh. Apabila ada yang menggunakan cara lain, selama cara itu benar, maka Budita izinkan, begitu ya. Baik, kita mulai saja pembahasan latihan soal rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus ingat terlebih dahulu rumus jumlah dan selisih dua sudut, begitu ya. Kita ingat dari rumus yang pertama. Rumus yang pertama, sin A ditambah B sama dengan apa coba? Sin A ditambah B itu bukan sin ditambah sin ya, tapi yang ditambahkan itu adalah sudutnya. Jadi sudut A ditambah sudut B. Sambil mengingat, sin A ditambah B sama dengan sin A ditambah B sama. Oke, maaf videonya terputus ya. Jadi sin A ditambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah sin B cos A. Begitu. Nah, untuk sin, jika operasinya ini operasi tambah, maka di sini operasinya juga operasi tambah. Begitu. Paham ya? Kita lanjutkan untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua, sin A dikurang B sama dengan yang di atasnya, sama dengan sin A cos B. Nah, karena di sini operasinya operasi kurang, maka di sini juga operasinya operasi kurang. Dikurang sin B cos A. Gitu, dikurang sin B cos A. Begitu. Kita lanjutkan lagi. Untuk rumus yang ketiga, kita ingat rumus dari cos A ditambah B. Nah, kalau cos, rumusnya sama dengan cos A cos B. Nah, ini kalau cos, kalau operasinya di sini operasi tambah, dia malah kebalikannya, ini jadi operasi kurang. Dikurang sin A sin B. Begini. Kemudian rumus yang keempat, cos A dikurang B. Ya, untuk cos sama dengan cos A cos B. Nah, kalau cos di sini operasinya operasi kurang, maka nanti di sini operasinya operasi tambah. Ditambah sin A sin B. Begini. Kemudian kita ingat lagi untuk rumus yang kelima, tan A ditambah B. Ya, tan A ditambah B itu sama dengan tan A, ini karena operasinya tambah, ini juga jadi ditambah tan B per
1, ini kebalikannya, min, 1 dikurang, tan A dikali tan B. Nah, begini. Kemudian rumus yang terakhir, rumus yang keenam, jika tan A dikurang B, maka sama dengan, nah ini kebalikannya nanti. Tandanya ini operasinya kebalikannya. Sama dengan tan A, ini karena dikurang, sini juga dikurang. Dikurang tan B per 1, nah ini jadi ditambah 1 ditambah tan A kali tan B. Nah, selesai. Jadi kita harus hafal ke-6 rumus ini, begitu ya. Silahkan sambil dicermati, sambil dihafalkan terlebih dahulu. Baik, jika sudah hafal ke-6 rumus ini, kita lanjutkan saja ke pembahasan latihan soal. Kita lihat latihan soal yang nomor 1. Oke, jadi ini kemarin adalah latihan soalnya yang nomor 1. Tentukan nilai dari sin 30 derajat ditambah 15 derajat. Ya, kalau misalkan soalnya seperti ini, sin 30 derajat ditambah 15 derajat, itu ini kan sudutnya ini kan di dalam kurung ya. Nah, di dalam kurung sebenarnya kita bisa langsung mengetahui nilainya. Jadi kan ini yang dicari adalah sin 45 derajat gitu. Nah, sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Nah, karena ini adalah latihan soal tentang rumus jumlah dan selisih. Nah, ini optionnya dari A sampai E itu bukan hasilnya berapa, tapi rumusnya apa begitu. Nah, kita nggak apa-apa, kita kerjakan saja. Oke. Latihan soal yang nomor 1. Tentukan nilai dari sin 30 derajat ditambah 15 derajat. Ya, sama dengan apa? Nah, ini adalah rumus apa ini? Ini adalah rumus sin A plus B ya. Ini sama dengan ini A ya. Jadi 30 derajat itu yang A, kemudian ini yang B. Kemudian dia operasinya itu adalah operasi tambah. Ini. Jadi sama aja kita nyari sin A plus B. Nah, sin A plus B rumusnya apa? Sin A plus B itu tadi. Nah, ke sini. Oh, ternyata rumusnya ini. Sin A cos B ditambah sin B cos A. Jadi rumusnya itu sama dengan sin A cos B, kemudian ini ditambah sin B cos A. Begini. Ya. Sin A cos B ditambah sin B cos A. A-nya 30 derajat, itu A-nya. B-nya itu 15 derajat. Berarti diperoleh sin 30 derajat ditambah 15 derajat sama dengan sin A-nya 30 derajat. Sin 30 derajat cos B-nya 15 derajat. Cos 15 derajat ditambah sin B, sin 15 derajat, cos A, A-nya 30 derajat. Begitu. Ya kan tadi cuma sampai sini kan ya. Kemudian kita cek yang jawabannya sama yang mana. Sin 30 derajat, cos 15 derajat, sin 30 derajat, cos 15 derajat, sin 30 derajat cos 15 derajat itu antara A sama B sama C ya. Kemudian tandanya di apa? Ditambah itu antara A sama C, sin 15 derajat cos 30 derajat. Sin 15 derajat cos 30 derajat yang A.
Sama ya nilainya ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Begini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 2. Oke. Ini soal nomor 2 ya. Cos 75 derajat dikurangi 30 derajat. Cos 75 derajat dikurangi 30 derajat. Oke. Ini berarti cos A min B ya. 75 itu sebagai A, kemudian 30 ini sebagai B. Cos A min B itu kan sama dengan apa? Sama dengan cos A cos B. Kemudian ini karena tandanya min, maka sini plus sin A sin B. Begini. Berarti sama dengan cos A-nya apa? A-nya 75 derajat. B-nya 30 derajat, kemudian ditambah sin A-nya 75 derajat, sin B-nya 30 derajat. Gini. Nomor 2, jadi jawabannya yang mana? Jadi cos 75 derajat dikurang 30 derajat sama dengan cos 75 derajat cos 30 derajat ditambah sin 75 derajat sin 30 derajat. Kita cek. Sama dengan cos 75 derajat cos 30 derajat ditambah sin 75 derajat sin 30 derajat. Jawabannya yang D. Ya, yang D ya. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Tan 105 dikurang tan 45. Kita kerjakan. Nomor 3. Sini ya. Nggak kelihatan sini. Nomor 3, tan 105 dikurangi 45 derajat sama dengan. Nah, kita kembalikan ke rumus. Jadi ini sama dengan tan ini A ya, 105 itu A, kemudian dikurang 45 itu B. Jadi tan A min B. Itu rumusnya sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Gini. Sama dengan kita masukkan tan A, A-nya berapa? Hanya 105, berarti tan 105 derajat dikurang tan B. B-nya berapa? B-nya 45 derajat dikurang tan 45 derajat ya per 1 ditambah tan 105 dikali tan 45 derajat. Ya, seperti ini hasilnya. Kita cek di jawaban. Untuk nomor 3, jawaban yang kita peroleh itu sama dengan tan 105 dikurang tan 45. Berarti opsinya berarti antara A dan D ya, antara A dan D. Jadi yang B sama C sama E itu udah salah, nggak usah dilihat. Kemudian per 1 ditambah itu yang A ya, yang D nggak mungkin ya. Berarti jawabannya itu A. 1 ditambah tan 105 dikali tan 45 gitu. Bu, itu bukan 1 ditambah tan 105 kali tan 45, tapi 1 ditambah tan 45 kali tan 105. Boleh, Bu, memang sama.
Gimana? Sama nggak? Sama, begitu ya. Karena tan 105 dikali tan 45. Ini kan tan 105 dikalikan 45 yang ini. Yang ini dengan yang A ini, ini ya. Ini itu sama. Karena perkalian itu A kali B sama dengan B kali A, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Jadi yang soal nomor 4 itu yang dicari bukan rumusnya ini, tapi ini sudah nilainya. Cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Kalau kita hitung yang di dalam kurung, 45 derajat ditambah 30 derajat, itu kan sama dengan 75 derajat. Jadi, yang nomor 4 ini sama saja kita mencari cos 75 derajat. Nah, berapa cos 75 derajat? Apakah 75 derajat itu sudut istimewa? Bukan kan? Bukan sudut istimewa kan? Jadi, nanti kita hanya bisa mencari cos 75 derajat menggunakan rumus jumlah dan selisih, begitu. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari rumus jumlah sudut dan selisih. Rumus jumlah dan selisih dua sudut itu salah satu manfaatnya adalah untuk mencari nilai sudut yang tidak istimewa. Oke, kita kerjakan. Nomor 4 yang mau kita cari adalah cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Oke. Kita masuk ke rumus. Ini sama dengan cos A ditambah cos B ya. Sama dengan cos A ditambah cos B. Itu sama dengan cos A cos B. Nah, kalau cos ini kebalikan ya. Dikurang sin A sin B. Jadi langkahnya itu tetap rumus harus hafal. Itu kuncinya. Sama dengan cos A, A-nya berapa? A-nya 45 derajat dikali cos B. B-nya berapa? B-nya 30 derajat. Ini B. Ya, ini A. 45. Dikurang sin A, sin 45 derajat kali sin B. Sin 30 derajat. Nah, kita hitung sama dengan cos 45 itu kan sudut istimewa. Kita tahu nilainya berapa cos 45? Setengah akar 2 dikali cos 30. Cos 30 juga sudut istimewa. Berapa? Setengah akar 3. Dikurangi sin 45 berapa? Setengah akar 2 dikali sin 30 berapa? Setengah. Ini Bu Dita langsung menyesuaikan dengan jawabannya. Jadi sama dengan ini yang setengah sama setengah itu dikali menjadi 1/4. Gini. Yang akar 2 dan akar 3 tadi sesuai option jawaban itu kan tidak dikali, tidak jadi. Kalau dikali kan jadi akar 6, tapi karena di option jawaban tidak dikali, maka kita tulis aja akar 2 akar 3 dikurang. Nah, yang ini setengah sama setengah itu dia juga jadi 1/4. Kemudian ini akar 2. Begini. Nah, kemudian di sifat distribusi kanan kiri ini ada 1/4 akar 2 akar 3, ini ada dikurang 1/4 akar 2, ini ada 1/4, ini juga ada 1/4, ini ada akar 2, ini juga ada akar 2, maka yang 1/4 akar 2 kita keluarkan, 1/4 akar 2. Udah dikeluarkan ya, kemudian dia disifat distribusi menjadi perkalian, distribusi perkalian, kemudian yang sini, itu kan yang 1/4 akar 2 sudah dikeluarkan, sisanya akar 3, kemudian ini dikurang. Nah, yang sini 1/4 akar 2-nya sudah dikeluarkan, berarti sisanya 1. Oke, jadi jawabannya adalah 1/4 akar 2 dikali akar 3 dikurang 1. Kita lihat jawabannya. Opsi A, B, C, D, E. Yang mana? Yang C ya, akar 3 min 1. Oke, jawabannya adalah
yang C. Begitu. Kita lanjutkan untuk jawaban nomor 5. Nomor 5 soalnya seperti ini. Jadi nomor 5 itu kita disuruh menentukan nilai dari sin 145 derajat cos 55 derajat min sin 55 derajat cos 145 derajat. Oke. Sama dengan apa ya? Sama dengan, nah kita lihat ini kan 145. Ini juga 145. Jadi kita misalkan tulis aja dulu sin A. Gitu. Ini cos A karena sama sudutnya. Kemudian yang sini cos 55 ini juga 55 sudutnya sama. Berarti kita tulis aja ini cos B. Ini tandanya dikurang. Ini sin B. Nah, ternyata ketemu rumus sin A cos B dikurang sin B cos A. Nah, kembalikan. Sama dengan sin A cos B dikurang sin B cos A. Rumus nomor berapa? Sin A cos B dikurang sin B cos A. Oh, ternyata rumus nomor 2. Jadi, sama dengan sin A min B. Gitu ya. Sin A cos B min sin B cos A sama dengan sin A min B. Berarti sama dengan sin A-nya berapa? Oh, A-nya ini 145 derajat dikurang B-nya berapa? Oh, 55 derajat. Berarti sama dengan sin 145 dikurangi 55 berapa? 90 derajat. Berarti sama dengan sin 90 derajat berapa? 1. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah 1. Yang mana? Yang E. Oke, jadi jawabannya yang E.